Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam tutorial Odoo versi 14 Community Edition. Kali ini kita akan membahas mengenai payment term ya, teman-teman sekalian. Kita akan membahas mengenai payment term gitu ya. Nah, sekarang kita masuk saja ya di sales ya, masuk di sales, kemudian kita buat sales order gitu ya, create saja gitu. Kemudian misalkan di sini customer-nya adalah pendekar bodoh gitu, kemudian produknya misalkan papan 100 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada payment term ya. Payment term-nya misalkan yang pertama adalah immediate payment gitu ya atau hari ini. Jadi kalau misalnya kita pilih immediate payment, maka nanti secara otomatis tanggalnya juga hari ini gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah kita save ya, kalau sudah kita save kemudian klik button confirm gitu ya, klik button confirm. Nah, kemudian jika sudah ya delivery-nya coba kita buka, kemudian kita validasi ya, klik validate. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan akan keseluruhan kita klik apply saja. Oke, sudah. Kalau sudah nanti kita lanjut lagi ke SO0006 ya di sini ya. Kemudian klik button create invoice gitu ya. Create invoice. Kemudian kita lihat di sini kita langsung create and view invoice saja gitu ya. Nah, kemudian kita lihat due date-nya gitu ya. Due date-nya adalah immediately payment atau hari ini gitu ya teman-teman sekalian. Kalau sudah kita klik button confirm saja ya, klik button confirm, maka nanti secara otomatis statusnya jadi posted. Kemudian langsung membentuk dokumen invoice yaitu INV tahun 2022-08 ini adalah bulannya. Kemudian yang terakhir ini adalah sequence atau urutannya teman-teman. Di sini ada informasi invoice date atau tanggal pembuatan invoice-nya. Nah, kemudian di sini ada due date gitu ya. Nah, di sini ada due date-nya adalah immediately payment. Kalau misalnya kita lihat di tampilan list ya. Coba kita duplicate tampilan list pada customer invoice. Nah, kemudian masuk ke accounting ya, masuk ke accounting. Setelah itu masuk ke customer, kemudian invoice teman-teman sekalian ya. Di sini ya kita lihat dalam tampilan list. Nah, di sini ya today hari ini yaitu misalkan INV 0006 ya teman-teman sekalian, berarti paling atas, berarti due date-nya adalah today atau hari ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba yang payment term-nya adalah 30 hari gitu ya, 30 hari seperti apa. Nah, kita lihat ya, kita lihat yang 30 hari kita duplicate saja teman-teman sekalian supaya cepat ya teman-teman sekalian. Atau misalkan kita langsung saja dari customer invoice kita create saja gitu ya, bikin baru, misalkan customer-nya adalah pendekar bodoh. Oke. Nah, kemudian di sini ada informasi term-nya gitu ya. Payment term-nya misalkan 30 hari gitu ya, teman-teman sekalian. 30 hari. Setelah itu kemudian di sini produknya misalkan produknya adalah kitchen set gitu ya, teman-teman sekalian. Otomatis labelnya juga akan terisi, account-nya juga otomatis akan terisi, teman-teman. Kalau misalkan di sini pajaknya boleh kita hapus saja atau close supaya tidak keriting angkanya. Oke, kalau sudah kita lihat hasilnya seperti apa, kita savekan saja ya customer invoice-nya. Nah, kemudian setelah itu kita klik button confirm teman-teman sekalian. Maka nanti secara otomatis akan membentuk sebuah dokumen INV baru, kemudian di sini ada tahunnya, kemudian di sini ada bulan, kemudian yang terakhir ada sequence atau urutannya teman-teman sekalian. Nah, untuk invoice date ini hari ini gitu ya, tanggal accounting-nya ini hari ini, kemudian due date-nya, jatuh temponya adalah 30 hari. Nah, kita lihat dalam tampilan list teman-teman sekalian. Nah, gini ya, due date in 30 hari, 30 days kayak gitu ya teman-teman sekalian. Kalau misalkan kita menggunakan payment term-nya adalah 30 hari atau 30 days seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan coba yang berikutnya yaitu end of following month gitu ya, atau tanggal terakhir bulan berikutnya gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita coba ya end of following month ya, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Kemudian kita coba lihat hasilnya. Kita duplicate saja ya, kita duplicate saja. Nah, due date-nya kita coba end of following month gitu ya. End of following month kita coba lihat ya. Kemudian coba kita produknya sama gitu ya, produk kitchen set ya, masih sama, kita duplicate supaya cepat teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita klik button save saja, klik button save, kemudian setelah itu klik button confirm teman-teman sekalian.
Nah, setelah klik button confirm, nanti kita lihat hasilnya seperti apa dalam tampilan list ya, teman-teman sekalian. Nah, di sini ada jurnal itemnya gitu ya, jurnal yang terbentuk. Nah, kemudian kita lihat hasilnya dalam tampilan list ya, invoice-nya. Nah, ini dia teman-teman sekalian. In 51 hari gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk end of following month, tanggal terakhir bulan berikutnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sekarang itu tanggal 10, maka kita coba hitung ya teman-teman sekalian dari mulai tanggal 10 gitu ya sampai dengan bulan berikutnya teman-teman sekalian. Oke, sudah. Kalau sudah, yang terakhir adalah kita akan coba menggunakan payment term-nya adalah 30% now, balance 60 days gitu ya. Artinya apa? Hari ini misalkan kita 30% dulu, kemudian sisanya adalah 60 hari teman-teman sekalian. Nah, caranya seperti apa? Caranya boleh kita coba ya, kita simulasikan teman-teman sekalian. Kita coba action, kemudian kita duplicate nih. Kita duplicate saja supaya cepat ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian di sini kita isi untuk payment term-nya, misalkan kita coba search more gitu ya. Ada di paling bawah 30% now, kemudian balance 60 days. Hasilnya seperti apa gitu ya teman-teman. Nanti kita lihat di jurnalnya juga. Nah, kalau sudah, kita coba klik button save saja. Kalau sudah, kemudian klik button confirm saja. Maka nanti secara otomatis akan membentuk sebuah dokumen baru yaitu INV, kemudian tahunnya, kemudian bulan, kemudian yang terakhir ada sequence atau urutannya teman-teman sekalian gitu ya. Nah, kalau sudah, kita lihat di jurnal items, di jurnalnya ya, kita lihat akunnya ya. Di sini ada AR gitu ya, debitnya posisinya di sini. Kemudian ada 45.000 gitu ya. Jadi 30% dari 150.000 adalah 45.000 kayak gitu. Kemudian di sini ada sisanya adalah Rp105.000. Itu ya, maka kemudian kalau kita debit dan kredit harus balance ya, ini sesuai 150.000 seperti itu. Kemudian kita coba lihat hasilnya di tampilan list teman-teman sekalian. Nah, seperti ini ya. Jadi 30%-nya yang sekarang, kemudian sisanya adalah 60 hari teman-teman sekalian. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk pembahasan mengenai payment term ya, dari mulai immediate payment term atau hari ini, kemudian kemudian selanjutnya ada 30 hari gitu ya. Kemudian berikutnya ada end of following month atau tanggal terakhir bulan berikutnya teman-teman di sini ya. Nah, kemudian yang terakhir ada 30% now, kemudian balance 60 days kayak gitu ya. Atau misalkan hari ini 30%, sisanya adalah 60 hari teman-teman sekalian. Oke, baik, cukup sekian dari saya. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.